Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera di kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mulai hari ini, 3 kartu tersebut akan dikirimkan ke warga yang berhak menerima. Sampai Desember akhir tahun ini, pemerintah berharap KIS, KIP, dan KKS bisa didistribusikan ke 19 kota kabupaten di 9 provinsi. Tahun berikutnya diharapkan 3 kartu sakti tersebut bisa didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Secara bertahap, pemerintah akan membagikannya kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Presiden berharap masyarakat bisa memanfaatkan 3 kartu tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan 3 kartu sakti itu di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Sementara itu, peluncuran hari ini dilakukan di 5 kantor pos di Jakarta, yaitu kantor pos Pasar Baru, kantor pos Kebon Bawang, kantor pos Jalan Pemuda, kantor pos Mampang, dan kantor pos Fatmawati. Di sini adalah 150 hari ini yang menerima, dan ini adalah saat ini penukaran tahap pertama. Ini adalah bentuk pelayanannya diperluas. Ini step pertama, ini kayak dulu di Jakarta. Step pertama pegang ini dulu. Nanti step yang kedua kita akan membenahi pelayanan di rumah sakit. Itu step berikutnya. Pasti nanti ada. Di lapangan pasti ada hal yang mengenai pelayanan atau mungkin ini kan kita belum ngerti kurangnya ruang di rumah sakit, tetapi yang jelas sekarang masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Saudara, Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan Kartu Indonesia Pintar KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera KKS bukanlah bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Ya, peluncuran program Kartu Indonesia Sejahtera itu semata-mata untuk memastikan rakyat untuk mudah menjangkau persoalan kesehatan dan pendidikan. Menurut Presiden Joko Widodo, penegasan itu sekaligus membantah bahwa ketiga kartu itu merupakan bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM. Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin bicara mengenai BBM dan juga tidak ingin menghubung-hubungkan peluncuran 3 kartu sejahtera dengan masalah rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah hanya ingin seluruh masyarakat dapat dibantu dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Presiden menginginkan dengan adanya pembagian kartu sejahtera ini, maka daya beli masyarakat dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat ditingkatkan. Ya, menjaga daya beli dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat. Mulai kapan, Pak? Apanya? Tidak bisa saya sampaikan. Ini kan urusan membagikan ini kok peningkatan kesejahteraan kok. Tapi pasti akhir tahun ya, Pak? Apanya? Akhir tahun. Tidak bisa saya sampaikan sekarang. Tapi udah diluncurin sekarang, Pak. Apanya? Nah, ini kan kartunya harus terus. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 6,2 triliun rupiah untuk merealisasikan program Kartu Keluarga Sejahtera. Ya, dana ini dapat diambil pada kantor Pos Indonesia atau Bank Mandiri selaku pihak yang ditunjuk pemerintah. Dana sebesar 6,2 triliun rupiah ini akan didistribusikan bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran di 18 kota di Indonesia. Selanjutnya, setiap warga miskin akan mendapatkan dana sebesar Rp400.000 yang akan dibagikan per 2 bulan sekali. Dana tersebut dapat diambil pada kantor Pos Indonesia atau Bank Mandiri selaku pihak yang ditunjuk pemerintah. Sementara dana Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, warga masyarakat diberikan dalam bentuk giro. Adapun proses pengambilannya akan diinformasikan kepada penerima melalui SIM card yang diberikan oleh pemerintah. Nah, peran PT Pos di sini sebenarnya ada 2. Di sini kita juga mencetak kartu KIP dan KKS untuk dapat dibagikan kepada, untuk sementara tahun ini adalah 1 juta keluarga ya.
Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memantau langsung pendistribusian kartu tersebut. Hari ini, Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Cahyokumolo memantau langsung pendistribusian kartu itu di kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Program itu merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran program yang diluncurkan secara bertahap rencananya akan diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia. Untuk tahap awal, pemerintah akan memberikan kepada 1 juta keluarga kurang mampu melalui rekening simpanan uang elektronik. Program kerja Pak Jokowi memangkas habis semua anggaran yang tidak perlu. Jangan ada pemborosan anggaran. Seluruh birokrasi mulai kementerian, menteri, sampai kepala desa, kelurahan, pejabat terkait harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Saya kira ini. Pak, ini kan baru 19 provinsi. Nanti provinsi lain. Terus bertahap, karena kita ingin update kembali berapa jumlahnya. Kalau memang data awal lebih kurang 20 juta, akan kita cek. Supaya ini yang menerima betul-betul orang yang memang membutuhkan, supaya yang sakit bisa diobati dengan gratis, anak-anak yang sekolah bisa dibiayai dengan gratis. Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan pemerintah perlu lebih memperhatikan APBN negara yang minim. Ya, meski begitu, DPR dipastikan akan tetap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan DPR mengapresiasi kebijakan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar asalkan untuk kesejahteraan rakyat dan kompensasi untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di tengah jumlah APBN yang minim, Setia juga yakin pemerintah akan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Saya hanya baca di koran, ya. Saya baca juga di media. Tentunya sepanjang itu untuk kesejahteraan rakyat, untuk rakyat, ya. Karena sekarang ini rakyat ini harus kita perhatikan betul-betul. Tentu segala kompensasinya yang berkaitan dengan untuk rakyat kecil, untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk BLSM. Saya waktu bersama-sama Presiden Jokowi itu memang membicarakan, yang saya betul-betul apresiasi adalah bagaimana ingin membantu rakyat kecil. Nah, ini tentu kita harus dukung kalau yang membantu rakyat kecil. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai peluncuran program perdana kartu yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Adisti Larasati yang langsung dari Istana Wapres. Ya, Adisti, bagaimana tanggapan dari Yusuf Kala terkait peluncuran 3 kartu tersebut? Ya, Veronica Moniaga memang menanggapi peluncuran hari ini, yaitu 3 program, yaitu program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan juga Kartu Indonesia Sehat pada hari ini oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Presiden RI Joko Widodo dan juga beberapa menterinya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan bahwa 3 program ini merupakan salah satu bentuk pengalihan kenaikan harga BBM bersubsidi. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan bahwa ini merupakan bentuk pengalihan dari yang konsumtif, yaitu BBM bersubsidi, yang sebelumnya memang kita ketahui bahwa BBM bersubsidi merupakan bentuk BBM bersubsidi adalah bentuk pengalihan ke mobil-mobil mewah, dan kali ini pemerintah Republik Indonesia melakukan inovasi baru, yaitu dengan mengalihkan kenaikan harga BBM bersubsidi kepada untuk keluarga kurang mampu, yaitu dengan 3 program ini, yaitu Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Sehat, serta program Keluarga Sejahtera, Simpanan Keluarga Sejahtera. Dan sesuai dengan
pembicaraan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala, ia mengatakan bahwa nantinya memang BBM bersubsidi akan dilakukan kenaikan harga dan bentuk dari pengalihan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah untuk mengalihkannya adalah sumber dananya adalah dari kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu untuk pengalokasian dana yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan juga simpanan keluarga sejahtera. Seperti yang diketahui bahwa ketiga program ini baru saja diluncurkan, yaitu Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah dan untuk tahap pertama Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada 4,5 juta individu di 19 kabupaten. Ya, Veronica. Ya, Disti, kalau Presiden Jokowi meluncurkan sejumlah kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Kesejahteraan Keluarga, begitu, kalau Wakil Presiden Yusuf Kala memiliki agenda apa hari ini? Ya, betul sekali. Jika memang Presiden Republik Indonesia mempunyai program tersebut, hari ini ada beberapa agenda dari Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala. Dan pada sore hari ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala ditemui oleh mantan Perdana Menteri Thailand yaitu Profesor Dr. Surakiart Saithrai dan juga bersama staf-stafnya. Dan mantan Wakil Perdana Menteri Thailand mengunjungi Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala adalah dalam pembahasan mengenai rekonsiliasi ataupun peran Indonesia sebagai mediator terhadap konflik-konflik yang terjadi di Asia Pasifik. Di antaranya adalah konflik di Myanmar dan juga konflik di Thailand. Dan seperti yang diketahui bahwa mantan Wakil Perdana Menteri Thailand ini mengunjungi sekitar pukul 4 sore tadi dan memang dalam pembahasan ini selain membahas mengenai bagaimana peran Indonesia untuk berpartisipasi dalam konflik-konflik di Asia Pasifik sebagai mediator, di sini juga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan perlunya adanya komunikasi dan juga partisipasi Indonesia dalam rangka pertanian dan dari seluruh anggota Asia Pasifik. Iya, Veronica. Baik, terima kasih Adisti atas laporan Anda. Pemirsa, Adisti Larasati melaporkan dari Istana Wapres, Jakarta.